Orang tua sudah mengajarkan kita bagaimana menjaga harmoni di dalam keluarga, menjaga kekuatan kekuatan hubungan gitu ya, saling mendukung, saling menyayangi ya. Memang seperti itulah yang seharusnya kita pelihara gitu. Kak Ikang ini adalah yang paling disayang ibu dari kecil, because anak emak. He was very special karena waktu kecil sudah hampir meninggal. Ya, jadi ibu itu jaga Kak Ikang dari di pesawat pulang dari Pontianak langsung dibawa ke rumah sakit, dapat infus gitu ya. Kak Ikang masih bayi gitu ya, belum 1 tahun. Dan guys, please, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like and share. Thank you berat, rock you. Oke, tadi habis tahlilan ya. Sekarang aku pengen bicara nih face to face sama adikku tercinta Aidar Mumtazia Fauzi Abdurrani. Ini yang cantik ini. Idang. Cantik mah enggak kayak. Oh iya. Idang gimana Tang? Ya? Ya. Sehat rumahnya. Alhamdulillah. Iya. Ini idenya Idang nih hari ini. Bahwasanya kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Yuk, kita belum pernah ke rumahnya Kak Rex, baru pindahan lagi habis meninggalnya Kak Uti ya. Iya. Sebenarnya yang ingetin sih Kak Boni. Oh, Kak Boni. Kak Boni ingetin Dang belum main ke rumah Kak Rex yang baru gitu, terus Idang langsung tinggal. Benar. Kak Boni itu aja. Suami istri. Istri daripada kakak kita tercinta. Ahmad Syamsuddin Nilwan bin Fauzi Abdurrani. Kita panggilnya Kak Ade. Kak Ade. Lucu ya? Kakakku tapi manggilnya Ade. Karena begini, ada ceritanya nanti. Karena dulu waktu Kak Uti ada, Kak Ade ada, disangka anaknya cuma 2 aja, jadi kakak Ade. Iya kan? Keluar nongol. Ini di luar rencana nih kayaknya nih. Dan makanya kita berdua ada lagi gitu. Bonus. Makanya panggilnya Kak Ade gitu. Dan Kak Uti waktu itu sendirian kan lama 4 tahun. Jadi begitu punya adik tuh seneng banget. Ade tiap hari dinyanyiin happy birthday. Untuk Ikang waktu punya adik lagi nggak begitu ya? Enggak, bedanya kita terlalu dekat 1 tahun. Bahkan dulu kayak ngerasa saingan gitu kan. Enggak juga. Gua jelek, dia cantik banget. Dia putih banget kayak orang Belanda. Sama sekali. Ini dari muda kakoi. Iya. Idang ini adik saya yang lebih pintar daripada abang ya. Enggak. Yang lebih bijaksana. That's not true. Hebat. Oke, selain adiknya Ikang Fauzi satu-satunya yang disayangin, ini kerjanya apa sih, Dang? Kamu sekarang? Iya, Idang kan Kak Ikang juga tahu 34 tahunan itu kan kerjanya di korporasi ya. Oh, korporasi. Jadi karyawan gitu Kak Ikang. Kalau Kak Ikang kan entrepreneur yang keren. Nah, setelah pensiun di usia 60, kemudian langsung switch jadi co-founder consulting namanya SPC Indonesia. Oh, keren. Singkatannya dari Strategic Performance Consulting gitu, karena kita pengennya consulting ini integrated. Jadi ada bidang strategic managementnya satu, kedua bidangnya financial strategy gitu, terus ketiga human capital atau human resources, terus keempat business process improvement gitu. Jadi kalau klien kita yang mau dibikinin strategi 5 tahunnya, nah ini para partner di bidang masing-masing nih kita keroyokan kerja bareng gitu untuk klien kita, bersama klien kita. Jadi itu sih bidangnya. Jadi Idang nggak sendirian di sini ya? Enggak, berempat. Ada para ahli lain lagi, para senior yang dengan bidang yang beda-beda, dengan bidang pengalaman yang mumpuni. Bersatu dalam satu perusahaan itu menawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi kliennya itu untuk menawarkan supaya bagaimana perusahaannya bisa breakthrough kalau dia punya masalah. Betul. Kalau dia mau lebih maju, kalau dia mau lebih mengindustri, kalau dia mau katakanlah
mau apa namanya go public atau sebagainya. Oh, iya kan? Itu persiapan untuk go public tuh ada juga campur legal, tetapi kalau di bidang misalnya untuk merger acquisition, di bidang SDM-nya, di bidang finance-nya, itu juga kita ada partner-partner yang punya pengalaman di bidang itu. Keren. Jadi apalagi bidangnya ada 4 tadi. Pertama, strategic management. Strategic management itu bagaimana caranya perusahaan bisa breakthrough lebih maju lagi gitu. Betul. Kan ya. Jangan sampai perusahaan itu ngelihatnya cuman yang di depan mata gitu ya. Jadi perubahannya terlalu mengikuti kekurangan yang dilihat di depan mata. Mungkin 10 tahun ke depan dia udah bisa membaca itu kemungkinan. Betul, kalau bisa 10. Tapi zaman sekarang karena perubahan segitu cepat dan dahsyatnya, jadi paling 5 tahun, 3 tahun itu aja udah bagus Kak Ikang. Benar. Nah tapi itu jangan sampai strategi itu hanya di atas kertas. Karena strategi itu kan berdampak atau mengena pada tidak hanya keuangan, bisnis, tujuan bisnisnya, perubahan bisnis prosesnya, juga human resource rencananya mau gimana gitu kan. Nah jadi semuanya harus dilihat dan kelola gitu. Dan dibuat perencanaan apa yang paling prioritas dan bagaimana roadmapnya dan bagaimana mengimplementasikan gitu. Paling sering kan gini Kak Ikang, orang udah bikin strateginya cakep-cakep di atas kertas, terus sayang-sayang banget ya masuk laci gitu kan. Nah ini dipikirkan bagaimana setiap tahunnya prioritasnya bagaimana dan mengorganisasikan implementasinya yang berhasil itu gimana. Jadi implementasi yang efektif sebisa-bisanya efisien. Itu juga harus semuanya ditulis gitu. Dan itu kita ajak diskusi klien kita gitu. Jadi itu bukan kita yang bikin sebenarnya, tapi hasil fasilitasi kita ke klien. Jadi ada analisa strength, weakness, opportunity, threat gitu, dan macam-macam lagi metode-metode yang kita gunakan gitu. Jadi pastikan itu diimplementasi gitu. Karena implementasi itu 70% dari pekerjaan kita gitu. Tapi seringkali orang malah seneng-seneng bikin planningnya, habis itu implementasinya longgar gitu. Mungkin dari awalin dari visi misinya juga kali ya. Betul banget. Keluar nih MBA-nya, ilmu MBA-nya. Enggak gitu. Jadi benar. Jadi mesti mulai dari visinya. Kalau perlu malah dilihat visinya sekarang masih relevan apa enggak gitu, karena sekarang udah sustainability lah gitu kan. Jadi visi, misi sama values juga penting. Tapi Kak Ikang ngomong visi misi juga mengingatkan bahwa budaya perusahaan juga penting gitu. Seringkali kita nggak tahu budaya kita perusahaan mau kayak gimana, membangun perilaku yang paling kita inginkan tampil di dalam pekerjaan seperti apa itu nggak pernah dibicarain gitu. Tapi akhirnya jadi kusut sendiri gitu kan. Misalnya contoh kusutnya ada talenta yang sebenarnya dia berbakat gitu, maksudnya punya banyak kemampuan gitu, tetapi dia salah sedikit, kemudian yang tekankan atau di highlight malah kesalahan dia. Kita adu ngobrol sama burung-burung nih kayaknya ya. Iya. Jadi harus biasa sekarang ada disruptnya. Disruptif. Gitu. Jadi kalau nggak ada nilai, nggak ada values, itu kan udah deh ini aja, bikin dia susah aja atau bikin dia nggak happy biar dia keluar gitu. Itu kayak gitu kan nggak ada budayanya. Bener. Termasuk yang sekarang organisasi banyak orang yang toksik, yang penting dia ngomong gitu. Yang penting banyak ngomong ke atasan biar atasan paling denger gitu. Tapi sebenarnya dia tidak melakukan sesuatu yang benar atau itu ya yang toksik lah orang rapi. Jadi kalau bicara strategi nih lebih banyak bicara sama owner apa CEO ya? Umumnya kita ngomong dengan level direktur, tapi kita juga cari informasi dari fasilitasi informasi dari level-level manajer gitu. Bahkan kalau bisa sampai staff, karena mereka persepsinya tuh bisa beda kan gitu, pengalamannya juga berbeda gitu. Nah itu sebisanya kita dapati informasinya dari semua pihak gitu. Itu strategik tuh ya? Iya itu yang strategi. Yang satunya yang financial services gitu. Kalau kayak sekarang kan dengan perubahan apalagi ekonomi tidak sedang baik gitu kan. Nah, dengan modal yang perusahaan punya gitu kan, bagaimana nih mengelola
pinjaman, mengelola pengeluaran, mana yang harus duluan, gitu, bagaimana mengatur struktur utang, itu semuanya ada di financial strategy. Kita juga bisa risk management, manajemen risiko juga kita, karena itu, ada yang ada yang certified kayak Kang, salah satu partner kita itu certified. Penting tuh, antara risk sama opportunity, jadi bisa bener, ketemu di tengah, akhirnya menjadi programnya ke depan. Keren ya, abang jelas. Gua keren ya. Itu logika aja sih sebenarnya. Keren. Gitu. Abis itu finance, habis itu ada human capital. Human capital ini orang nih, ini jagonya nih, karena dia dari UI, psikolog. Jadi lebih ke bagaimana mengelola manusia, dia tahu benar nih. Manusia tuh it's not a number tapi ada sifat-sifatnya juga yang harus kita tahu. Benar. Lebih pada belajar terus sih Kak Ikang. Terutama human resource itu ilmunya progresif banget berkembang. Sekarang trennya kalau di human capital lebih ke building culture, terus bagaimana mengelola perubahan, change management gitu kan. Kita kadang-kadang mau adaptasi hal-hal baru di perusahaan, misalnya sistem ERP, tetapi kita hanya mementingkan sistemnya berjalannya gimana, orangnya yang mau berubah seperti apa itu nggak di touch gitu. Nah itu di change management, manajemen perubahan itu juga sekarang lagi tren, selain manajemen talenta, ngelola talenta tuh gimana sih, gitu. Dan lain-lain sih. Perusahaannya yang terakhir yang habis tadi human resource. Business improvement. Ini terakhir ya. Business improvement tuh bagaimana dengan perubahan organisasi, model-model pekerjaan dari satu divisi ke divisi lain dan lebih kecil lagi, itu bagaimana perubahan yang seharusnya dilakukan gitu untuk mencapai hasil yang efektif. Ini berarti ujung-ujungnya memberikan solusi kepada perusahaan. Benar. Ya. Benar-benar. Keren banget ini kayak benar-benar harus paham benar terhadap setiap permasalahan bisnis itu kan berbeda-beda permasalahannya kan ya. Kebetulan kami nih para partner itu bidang latar belakang pekerjaannya dulunya beda-beda Kak Ikang. Jadi Kak Idang industri lebih di financial services, manufacturing gitu kan, food industry. Terus ada partner yang lain lebih di pharmaceutical, terus ada partner yang lain lebih banyak di mining, ada yang lebih banyak di hampir semua bidang bisnis itu ada ya. Hampir semua mungkin enggak, tapi banyak bidang kita berbeda gitu sengaja emang supaya kita. Dan sebenarnya antara satu bisnis ke bisnis lain juga ada banyak persamaan nih kalau bicara manajemen. Betul. Kalau benang merahnya kan sebenarnya sama kayak tinggal bagaimana mengelola input outputnya kan, itu yang beda. Nah terus kelapa sawit juga kita ada yang background di situ. Nah itu perbedaan itu bagus sih buat kita. Pintar banget nih. Enggak. Hebat banget, bangga sama Idang. Itu kliennya siapa aja Udang yang? Kayaknya nggak boleh ngomong di sini. Kayaknya nggak boleh ngomong di sini. Iya. Tapi bisa di perusahaan gede kan pastinya. Bisa di ringkes seperti ini. Ada kementerian, ada lembaga negara, ada swasta, gitu, ada BUMN. Lebih banyaknya BUMN apa swasta? Sejauh ini kebetulan masih lebih ke banyak ke sektor publik sih. Tapi kita pengen bergerak lebih banyak ke swasta nih sekarang. Wah hebat. Iya swasta lebih banyak masalahnya ya. Iya. Cuman mereka mungkin kalau BUMN lebih ada anggarannya dari depan udah jelas mereka ada. Kementerian juga. Kalau swasta sangat situasional kan. Persis. Iya. Pinter nih. Macanya banget ini. Macanya Idang. Wih. Macanya Idang yang. Oh iya macanya. Minum ya Fajar. Iya. Maca dibikinin sama Idang nih. Nah. Beto. Sebelumnya Idang ini udah bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Iya, selama sebelum sampai 60 tahun itu ya Dang ya. Umur 60 tahun sampai umur 60 tahun tuh di korporasi yang besar-besar. Jadi ya dia udah melalui proses seperti itu, makanya dia bisa memberikan nasihat yang ampuh kepada permasalahan-permasalahan yang timbul pada perusahaan yang bersangkutan. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Perusahaannya apa? SPC Indonesia, Strategic Performing Consultant.
Strategic Performing. Itu brandnya Kak Ikang. Keren, iya. Kalau nama PT-nya PT Strategic Solusi Indonesia. Karena waktu kami daftarkan nggak boleh pakai bahasa Inggris nama PT. Jadi tapi brandnya kita tetap mau pakai Strategic Performance. Nah itu buat consulting. Aku rasa itu sebenarnya semua perusahaan membutuhkan itu ya. Mestinya Kak Ikang dengan perubahan besar gini, mesti proaktif gitu loh. Jangan sampai terlambat. Betul. Gitu. Kita butuh dari pihak luar juga yang melihat kondisi perusahaan kita tuh seperti apa gitu. Biasanya dari luar tuh lebih jeli melihat peluang dan permasalahan yang terjadi. Iya, secara objektif. Nah, kita nih ada di sini nih sekarang ini tinggal berdua nih, adik kakak. Kakak kita udah jalan duluan semuanya. Jadi kita kompak. Bidang yang kita dari dulu kompak kan. Cuman emang masih semuanya sama-sama sibuk. Iya, sama-sama sibuk. Iya. Tapi kompaknya sih dari kecil kita. Adik gue nih independen banget. Ya. I'm very proud of her. Alhamdulillah lah. Jadi kita harus jaga silaturahmi ini nih. Makanya hari ini juga itu dalam rangka mempererat silaturahmi keluarga kita. The Fauzi sih ya, tinggal kita berdua nih. Dari nama Fauzi Abdurani. Betul. Ya. Nih hari ini ada yang bulan ini sama bulan kemarin ada yang ulang tahun kan. 5 orang. Terus udah gitu juga. Iya benar. Kak Ade baru kemarin 100 harian. Iya betul. Jadi Ica juga banyak ini ya banyak kita harus peristiwa yang kita hadapin yang harus sabar dan kuat untuk menghadapinya. Insya Allah sama percaya Allah kasih yang terbaik gitu. Amin. Ya. Jadi itu agak sulit dicerna, tapi emang harus itu yang kita percaya ya. Dan emang kalau nggak ada Idang juga Ikang nggak kuat juga nih bisa. Sama Kak Ikang. Bisa menjaga keluarga The Fauzi ini supaya tetap kompak ya, bersatu dan harmonis. Iya. Kita menjaga banget lah itu. Menjaga kasih sayangnya. Ya. Anak-anak kita udah gede, udah pada hebat-hebat semuanya. Ya. Amin. Udah pada lebih hebat udah pada dari mandiri kita. Lah. Amin. Ya. Idar harapannya terhadap keluarga Fauzi ini gimana nih? Menurut? Ya. Kita nih kan dari kecil ya, alhamdulillah gitu ya, Allah maha pelimpah kebaikan gitu ya. Dari kecil kan kita dalam keluarga yang memang harmonis gitu, kayak kan kalau orang kebanyakan melihat kita begitu. Benar. Terus juga alhamdulillah dari kecil remaja sampai kita besar itu berada di keluarga yang kita pindah-pindah negara gitu ya. Yang mungkin buat Kak Ikang, Idang, Kak Ade, sama Kak Uti itu sesuatu yang kita take it for granted gitu. Jadi kita anggap itu it's a normal life gitu. Sebenarnya itu adalah rezeki yang luar biasa gitu ya, berkah yang luar biasa yang mesti kita syukuri gitu. Jadi orang tua sudah mengajarkan kita bagaimana menjaga harmoni di dalam keluarga, menjaga kekuatan kekuatan hubungan gitu ya, saling mendukung, saling menyayangi ya. Memang seperti itulah yang seharusnya kita pelihara gitu ya. Jadi memerlukan inisiatif-inisiatif yang mesti kita harus selalu jaga dan pikirkan gitu, bagaimana untuk kita jaga ini gitu semuanya gitu ya. Luar biasa ini mengingatkan Ikang mensyukuri benar. Jadi emang tadi take it for granted ya. Kita pikir biasa aja gitu. Pada Ikang bisa dari SD sekolah drum di Yamaha gitu kan. Jepang. Kayaknya kita biasa aja gitu. Itu sesuatu, padahal itu sesuatu rezeki yang luar biasa. Bisa cerita nggak hal-hal yang spesial yang terjadi dalam kehidupan kita selama jadi anaknya ayah Fauzi Abdurani sama ibu kita tuh seperti apa yang terkenang sama Idang gitu loh. Mungkin yang kita paling berbagi benar-benar yang paling melekat tentu selain tadi itu harmoni yang ibu ayah jaga gitu di keluarga kita. Bener. Terus bahwa kita berempat ini kan mungkin di berbagai keluarga ada yang
anak adik kakak agak sulit gitu ya berinteraksi. Kita kan empat-empatnya kayaknya alhamdulillah fun-fun aja gitu ya. Jadi Kak Ikang ini adalah yang paling disayang ibu dari kecil, because anak emak. He was very special karena waktu kecil sudah hampir meninggal. Ya, jadi ibu itu jaga Kak Ikang dari di pesawat pulang dari Pontianak langsung dibawa ke rumah sakit, dapat infus gitu ya. Kak Ikang masih bayi gitu ya, belum 1 tahun dan alhamdulillah sehat, sehat segar dan energinya luar biasa sampai sekarang. Nah itu jadi ibu selalu bilang Ikang, tapi kita lain yang bertiga kok nggak ada yang sirik-sirikan gitu ya, maksudnya kita happy aja. Itu yang saya pikir mungkin karena ibu ayah despite bilang Kak Ikang spesialnya gini, Kak Adek gini, Kak Ikang gini, Idang spesialnya gimana gitu. Jadi masing-masing kita kayaknya diadres apa yang spesial di dalam diri kita. Jadi kita nggak pernah merasa ya diperlakukan berbeda gitu dalam keluarga kan. Itu pertama. Yang kedua adalah ayah itu kalau di luar negeri kan punten nih sama sekali tidak bermaksud teriak. Tapi kami dari kecil-kecil misalnya kalau lagi di luar itu fasilitas dari negara kan kayak misalnya diplomat. mobil diplomat ayah pasti dapat yang Mercedes lah, yang paling baru kayak gitu kan. Tapi ayah bilang ke kita adalah ini titipan negara, anak-anak gitu. Jadi ayah kalau lagi bertugas, tentunya pakai mobil dari negara. Zaman dulu tuh udah ada telepon di mobil, bayangin. Kami naik bus atau naik taksi. Jadi di Jepang kita naik kereta ya, Kak Ikang ke sekolah Bundar-Mandir, tapi kereta di Jepang tahu aja kan keren, enak gitu, maksudnya nyaman. Tapi itu selalu kita merasa apa yang dititipkan bukan punya kita ya kita tidak menggunakannya secara. Itu jadi kita naik taksi. Jadi cara mengajar ya. Bener. Ingat Kauti pernah cerita ayah naik mobil gitu ya. Depannya kan lagi ada tamu negara waktu itu di Kuala Lumpur. Mobilnya pakai bendera gitu kan, lewat gitu kan. Kautinya jalan kaki. Pergi kuliah. Benar. Jadi kita ya begitu. Jadi menurut Idang sih itu pendidikan yang tepat ya. Jadi kita nggak sama harta sama kekayaan tuh nggak ngoyo banget gitu, ngejarnya juga sama kalau didapat titipan ya itu titipan gitu ya. Tapi ngelihat ayah kerja keras, jadi pegawai negeri zaman dulu itu kan tahun 70-an lah Kak Ikang ya. Itu kan biasanya mereka jam 2 udah pulang gitu ya. Tapi ayah kami tuh yang sore pulang. Dan sempet waktu kita pulang dari luar negeri, dari Belgia ya Kak Ikang ya. Ayah belum dapat mobil kantor. Dia naik bus, bayangin. Betul. Pulang sampai rumah tuh udah mau maghrib. Jadi sedih ya waktu itu. Saya sedih, saya nangis gitu ngelihat ayah nganter ayah di pagar dia berangkat kerja seperti itu. Tetapi itu mengajarkan saya, menurut saya adalah kerja keras gitu. Ya sekarang sih harus smart juga ya. Iya betul. Tapi kerja keras gitu. Jadi apa yang dibebankan kita itu adalah amanah. Sebisa-bisanya kita kerjakan sebaik-baiknya gitu. Itu kayaknya Idang rasa kalau Kak Ikang nanya apa yang paling berkesan adalah pendidikan dari ibu ayah. Itu memang ya. Itu yang paling utama ya. Makanya ibu tuh selalu bilang, pokoknya kamu harus di UI. Dia nggak tahu ada berbagai alternatif universitas lain, bahkan mungkin lebih bagus juga ya. Dia cuma UI aja yang tahu. Dan kita dipaksa masuk UI atau nggak usah sekolah sekalian gitu. Karena berarti fail, malu kita kalau nggak bisa sampai. Ya akhirnya tapi alhamdulillah ya kita bisa di UI semua ya. Dengan susah payah, apalagi Ikang ini. Terakhirnya aja bisa dapat. Itu kan dulu kita masih tesnya tuh apa sih ya namanya kalau sekarang? Ya zaman dulu lah tes itu ya. Skasu gitu. Mungkin kita karena pada skornya yang paling mending adalah di bahasa Inggris kayaknya karena kita biasa gunakan gitu sejak kecil gitu. Kayaknya itu sih Kak Ikang. Jadi nggak merasa istimewa juga. Kayaknya lebih banyak keberuntungan sih dikasih kebaikan sama Allah aja.
Nah, Ikang tuh kan, Ida tuh pernah ngerasain ya pada saat ayah jadi duta besar. Ika kan di Jakarta waktu itu. Kayak udah kerja. Udah sama adik, sama Kak Ade. Iya. Jadi kita nggak mungkin lagi ikut ke Islamabad, ke Pakistan ya. Sama ayah, Idang yang ngerasain. Jadi Ika nggak pernah ngerasa pada saat ayah tuh on the top gitu loh, jadi duta besar gitu dengan berbagai fasilitasnya yang alhamdulillah yang bagus lah gitu ya. Ida gimana pada saat itu ngerasanya? Pertama-tama sih karena ayah selalu ngajarin ini semua benefit kan dari pemerintah. Jadi ini hanya dipinjamkan saja gitu. Jadi mental itu tuh lengket banget sih kayak cuman ngerasa ada di kedutaan, rumah kedutaan aja yang gede gitu, ke istana gitu ya. Itu juga nggak merasa istimewa banget gitu. Tapi gitu ya, nyaman tentunya, super nyaman gitu ya. Alhamdulillah. Dan tapi yang Idang lihat adalah kalau bahasa Jepang itu doryoku, jadi kesemangat untuk bekerja. Ini bahasa Jepangnya jauh lebih bagus dari gue. Secara nggak mudah menyerah gitu Kak Ikang. Jadi ibu bahkan ibu kan nyonya ya, ibu dubes gitu, tapi dia betul-betul kerja gitu. Jadi yang namanya zaman dulu tuh mungkin sekarang masih ada ya organisasi wanita. Iya ada. Istri-istrinya lah. Iya, itu benar-benar dia manage, ada planningnya, bikin inisiatif apa kayak gitu. Jadi ibu-ibu itu dia bantu juga dengan ini loh kalau mau kita meningkatkan penampilan karena kita mewakili negara Indonesia, kita mendampingi suami gitu, kita bisa tampil lebih proper, baik lagi. Betul. Gitu dia ajarin cara matching kebaya sama ini, cara nyanggul yang cepet segala macem. Terus udah gitu juga sama ilmu-ilmu lain yang ibu tahu tuh di share gitu, karena Idang dulu suka Idang yang ambil foto kayak gitu kan. Jadi Idang pikir biasa, terus kalau ibu nata meja untuk jamuan ya dengan negara-negara lain gitu, dengan perwakilan-perwakilan lain di Wisma Indonesia juga, itu bintang 5 sih Kak Ikang gitu. Jadi semuanya serba sempurna gitu, dia tampilin bunganya, kombinasi segala macam. Dan she took it very seriously gitu loh. Padahal kan di profesional bener ya. Iya, nyonya gitu kan. Ibu untuk sebagai nyonya haji, ibu melakukan itu dengan sangat optimal gitu. Jadi ya mungkin kalau ditanya apa kesannya, yang paling berkesan adalah ngelihat ibu ayah serius banget gitu ngejalanin tugas. Serius banget ngejalanin tugasnya. Jadi itu sih yang jadi lengket di Idang. Kalau yang lain-lain sih palingan ya karena benefit aja ya gitu ya. Jadi misalnya dari Islamabad ke India kita road trip gitu kan, ya itu all the Mercedes kayak gitu, biasa aja buat kita. Cuman ya itu tentunya sangat memudahkan dan nyaman kayak gitu. Ada nggak nasihat-nasihat yang melekat sampai sekarang yang menjadi acuan daripada hidup Idang? Iya. Ada nggak? Dari orang tua kita? Iya. Kalau dari ayah pertama selalu ingat Allah Dang gitu. Selalu ingat Allah gitu. Jadi itu kalimatnya ayah banget. Ayah tuh jadi figur ini Ikang ya. Pada usia 30 tahun dia naik haji. Iya kan? Aku juga melakukan seperti itulah. Terus sama dari ayah sih, kayaknya ayah kan sama ibu bukan tukang nasehatin anak-anak ya. Bener nggak sama Kak Ikang gitu? Nggak juga. Dia dengan perilaku dia. Betul. Jadi kita cuma ada filosofinya sih. Ada. Tapi bukan berupa nasihat, lebih karena lebih ke kerja keras, kerja serius, amanah gitu kan, omongannya betul. Kayak gitu-gitu loh. Gitu. Terus sama menghormati orang gitu kan. Ayah kan sama diplomat lah. Bener. Diplomat kan penuh dengan perihal tata cara atau strategi untuk bernegosiasi
bukan bisnis ya, tapi lebih luas. Betul. Politik ya, jadi politik luar negeri lah gitu loh. Ini mungkin Idang beruntungnya karena paling kecil, jadi paling lama ya sama stay sama ibu ayah. Jadi ayah kadang-kadang kalau pekerjaan itu udah selesai, dia suka cerita tuh prosesnya kayak gimana and what makes it successful gitu. Kayak waktu itu ketemu Zia-ul Haq gimana gitu kan, ketemu Pak Harto gimana gitu kan. Pemimpin di Pakistan. Iya. Jadi lebih pada proses yang dia ceritakan. Oh gitu ya caranya, kita jadi palingan kayak gitu. Kalau ibu itu mungkin Idang belajar dia interaksi human being-nya bagus banget ibu tuh. Jadi orangnya sangat mingle-nya gampang gitu, sama disenangi sama teman-temannya, sangat disenangi sama teman-temannya. Jadi mungkin itu juga ibu Idang belajar dari ibu ya. Terus ibu juga orangnya suka fashion ya. Bener ibu luar biasa. Jadi dulu ibu beli bahan kasih ke Idang yang desain, kasih ke tukang jahit. Kayak gitu. Jadi dia care sama penampilan gitu. Itu juga mungkin berguna juga ya buat kita ya. Tapi Kak Ayah itu dikenal banyak menghormati semua orang. Jadi kayak misalnya dulu kalau di Jepang itu kan di Jepang kan driver kita itu pakai jas, pakai dasi, pakai topi gitu kan. Jadi very presentable gitu ya. Ayah selalu menyamakan semua orang gitu. Jadi makan segala menghormati lah. Jadi kalau manggil drivernya juga pakai, kalau karena bahasa Jepang ya nama dia pakai sang gitu. Jadi si driver ini betah banget ya, karena driver ayah aja driver ayah hobinya golf kayak golf bener. Itu driver. Iya, kita diajak makan di rumahnya, dia main golf ya. Driver satu set ini ya sushi shabu-shabu tuh lupa. Terus tapi gimana ayah menyamakan semua orang, menghormati orang, itu juga kayaknya pelajaran buat kita ya, karena dicontohin gitu, nggak usah ngomong. Jadi nggak usah bilang lo sopan sama orang, nggak usah gitu. Iya betul. Tunjukin aja gitu dengan cara gitu. Kita belajar lebih banyak dengan mengobservasi orang tua kita sih. Iya. Dan dalam melakukan negosiasi itu selalu win-win. Iya, win-win. Apa yang kita bisa berikan dulu, baru apa yang kita bisa dapatkan terakhir. Sama menemukan kesamaan tujuannya dulu. Kalau negosiasi ya kan gitu, kesamaan tujuannya gitu. Jadi yang memenangkan voting dulu Timur itu ayah untuk Pakistan juga kan ayah dia dapat kan vote dari Pakistan kayak gitu tuh diceritain sama kita prosesnya. Jadi oh gitu ya gitu caranya, approach-nya gitu. Jadi banyak approach diplomatis itu juga jadi pembelajaran ya buat kita. Bener itu banget. Banyak banget ya. Sebagai anak diplomat tuh kita bisa memetik banyak belajar gratis. Dan dari manfaatnya luar biasa. Oke, Dang, udah banyak sekali nih. Nah, ke depan harapannya nih buat keluarga kita itu seperti apa nih? Iya, kalau Idang dari nasihat-nasihat pelajaran ibu bapak kita mengajari kita seperti ini sekarang. Nah, ke depannya yang harus kita lakukan nih seperti apa nih untuk menjaga silaturahmi keluarga kita ini? Iya, pertama sih kita mesti menjaga komunikasi ya Kang. Iya benar. Kita udah semua saling menghormati, ipar-ipar juga kan sama betul. Juga gitu kan. Saling menghormati, saling menyayangi, saling memberi perhatian gitu, supaya semua merasa berada dalam keluarga besar, semua merasa nyaman gitu, dan semua bisa mendapatkan manfaat. Kayak Idang juga dapat manfaat dari Kak Ikang. Alhamdulillah. Jadi kalau lagi ke calon klien gitu, partner Idang yang suka iseng sih. Gitu. Ini adiknya Pak Ikang Fauzi. Oh iya, oh gitu. Jadi kayaknya lebih memperhatikan gitu. Alhamdulillah ada manfaat ya. Manfaat tuh. Ada. Aduh. Jadi saling memberi manfaat lah sebisa-bisa kita gitu ya. Jadi saya kira sih karena kita nggak ada yang karena udah terbangun lama ya, nggak ada yang saling
berpikir dan bertindak negatif satu sama lain gitu. Yang bikin rusuh kan biasanya itu Kak Ikang. Iya betul. Ada yang kita saling mendukung. Iya, ada yang berperilaku tidak baik terhadap yang lain atau berniat yang kurang baik kepada yang lain gitu ya. Jadi semuanya kalau kita anggap sebagai semuanya dari kita adalah amanah buat kita juga gitu kan. Kita merasa bisa bagaimana saling bermanfaat. Ya saling menyayangi, dan sayang itu kan sebenarnya udah di given ya, kita adik kakak tuh udah di given ya, jadi kita tinggal tebar-tebarin aja gitu. Alhamdulillah. Semoga anak-anak juga diberikan selalu jalan yang lurus ya. Jadi sekarang tantangannya banyak kan Kak Ikang. Banget. Itu dulu deh gitu, jadi manusia yang terus-menerus lebih baik aja. Sama-sama single parents kita. Iya. Oke, makasih banget Ida, yang luar biasa ya nih adikku satu-satunya yang luar biasa, aku sayangin banget ya, dan lebih pintar dari aku. Enggak, itu enggak benar. Oke. Yuk S2. Terima kasih. Lanjut.